Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Baik, karena kita masih di masa pandemi, maka pembelajaran hari ini masih menggunakan video atau kita bisa sebut dengan daring, ya, dalam jaringan. Lagi-lagi kita harus melakukannya secara online. Tapi itu tidak menutup kemungkinan semangat kita padam gitu ya. Kita akan tetap terus bersemangat untuk menjadi orang-orang yang berwawasan. Baik, materi pada hari ini adalah tentang puisi, di mana kita akan mempelajari apa itu puisi, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana struktur dari puisi. Nanti pada akhir pembelajaran, Ibu harap anak-anak sekalian semuanya sudah mampu membuat puisi sendiri. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan puisi, gitu ya. Apa pengertian dari puisi? Seperti itu. Puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran serta perasaan dari si penyair, si penulis puisi tersebut secara imajinatif serta disusun dengan mengkonsentrasikan kekuatan bahasa, ya teman-teman, anak-anakku sekalian, dengan mengkonsentrasikan struktur fisik dan struktur batin dalam sebuah karya sastra. Begitu. Nah, jadi itu adalah sebuah perasaan, sebuah pemikiran yang ada dalam diri si penulis yang dituangkannya dalam sebuah tulisan bernama puisi. Beberapa dari ahli modern memiliki pendekatan untuk mendefinisikan puisi, anak-anakku sekalian, tidak sebagai jenis literatur tetapi sebagai sebuah perwujudan dari imajinasi manusia yang hal ini menjadi sumber dari segala kreativitas manusia. Selain itu, pada puisi juga terdapat curahan isi hati. Itu adalah sebuah tulisan yang di dalamnya itu adalah sebuah perasaan, adalah sebuah isi hati dari penulisnya, dimana ketika orang membacanya juga hatinya juga ikut terbawa perasaan si puisi tersebut, seperti itu. Lalu ada pendapat dari Sumardi, ya, puisi adalah salah satu karya sastra dengan bahasa yang dipersingkat, dipadatkan, serta diberi irama dengan bunyi yang padu dan memiliki pilihan-pilihan kata yang imajinatif. Lalu menurut James Revers, puisi adalah suatu ekspresi bahasa yang kaya dan penuh daya pikat, seperti itu. Lalu menurut Thomas Carlyle, puisi merupakan ungkapan pikiran yang memiliki sifat musikal. Macam-macam sekali pengertian tentang puisi, anak-anakku sekalian. Tapi yang jelas, puisi adalah sebuah tulisan yang memuat isi hati dan isi pikiran si penulis, yang menggunakan kata-kata, pilihan-pilihan kata yang indah dan imajinatif yang mendeskripsikan isi hati si penulis itu sendiri. Seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Baik, langsung saja kita mengetahui jenis-jenis puisi. Jadi puisi ini, anak-anakku sekalian, ada berbagai jenis ya. Ada puisi lama, puisi baru. Lalu kemudian di antara kedua ini, ya, anak-anak ibu sekalian bisa membedakannya dengan hanya melihatnya saja. Begitu. Ibu akan berikan tipsnya ya. Sebelumnya kita ketahui dulu tapi pengertian puisi lama dan puisi baru seperti apa. Jadi puisi lama itu merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan yang baku. Aturan puisi lama seperti jumlah kata, ya. Jadi terdapat dalam satu baris itu ada berapa kata, kayak gitu, 4 kata atau 5 kata dalam satu baris, dimana jumlah satu baris dalam satu bait ada persajakan atau rima, banyak suku kata pada tiap-tiap baris, dan irama itu semua ada aturannya. Biasanya kalau puisi lama itu satu baitnya dia ada 4 baris, ya, satu bait ada 4 baris, dan ujung-ujung katanya itu biasanya berbunyi irama yang sama, AA atau ABAB. Dia selalu seragam, bisa 4 bait, bisa 2 bait, bisa 3 bait. Yang jelas dalam satu bait biasanya dia terdapat 4 baris. Seperti itu kalau puisi lama ya. Oke, seperti pantun contohnya. Oke, mungkin anak-anak sudah pada paham ya. Kalau kita bicara tentang pantun, itu adalah salah satu jenis puisi lama.
Ibu masih mau contohin lagi puisi lama seperti mantra. Kalau teman-teman pernah dengar mantra, itu adalah salah satu jenis puisi lama, ya. Ada seloka, ada karmina, merupakan salah satu puisi-puisi lama gitu. Gurindam, ya, talibun. Nanti anak-anak ibu sekalian, ibu akan minta cari pengertian dari talibun, gurindam, dan mantra, ya, sebagai tugas untuk membedakan jenis-jenis puisi lama seperti itu. Nah, kemudian ada puisi baru. Puisi baru itu biasanya dia sudah tidak terikat pada aturan-aturan baku seperti jenis rima di belakang kalimat, lalu kemudian jumlah baris dalam satu bait. Itu tidak ada terikat seperti itu lagi. Puisi baru sangat-sangat membebaskan penyair dalam berkarya, dalam menulis karyanya, dalam mengkreasikan bahasa dengan penuh makna seperti itu. Jadi dia sangat bebas sekali kalau puisi baru. Jadi sangat bisa dibedakan, ya, anak-anak ibu sekalian. Semoga paham gitu. Lalu kita akan ketahui dulu ciri-ciri puisi lama seperti apa agar kita bisa mengetahui bagaimana ciri-ciri puisi baru. Kalau puisi lama itu biasanya berupa puisi rakyat yang tidak diketahui nama pengarangnya. Nah, biasanya puisi lama itu kita anonim, nggak tahu nama pengarangnya siapa, ya. Lalu kemudian jumlah barisnya seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, bahwa jumlah barisnya biasanya 4 dalam satu bait. Lalu puisi lama juga terikat pada aturan-aturan yang sangat baku seperti yang tadi Ibu juga sudah jelaskan gitu. Nah, dia kemudian tidak dituliskan biasanya, tapi disampaikan dari mulut ke mulut seperti itu. Jadi kalau misalnya dari ibu sampaikan ke anak-anak ibu sekalian, lalu anak-anak ibu sampaikan ke temannya, sampaikan ke orang tuanya, atau sampaikan ke keluarganya. Jadi dia seperti itu, sambung menyambung, ya. Lalu kemudian biasanya menggunakan majas atau gaya bahasa yang klise, terulang, teman-teman, ya, terulang lagi seperti itu, ya. Lalu biasanya dia juga berisikan tentang kerajaan, fantastis, dan istana sentris seperti itu. Jadi puisi lama biasanya model-model pembahasannya, model-model penulisannya seperti itu, tentang kerajaan atau tentang yang berbau zaman dahulu seperti itu, ya. Ciri-ciri puisi baru. Kalau puisi baru itu pengarangnya pasti ada. Biasanya di bawah judul sudah ada nama pengarangnya seperti itu. Berbeda dengan puisi lama yang nggak ada pengarangnya, nggak ada pengarangnya. Lalu perkembangannya itu secara tertulis. Jadi teman-teman, anak-anak ibu sekalian bisa melihat puisi tersebut dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk teks seperti itu, dalam bentuk naskah. Mohon maaf, maksud ibu seperti itu, ya. Nah, dia juga tidak terikat oleh berbagai aturan-aturan jenis rima atau bagaimanapun jumlah baris, suku kata, atau seperti apapun. Puisi baru sangat bebas, sangat membebaskan penyairnya seperti itu. Lalu dia menggunakan majas yang dinamis, berubah-ubah, nggak terikat pada majas yang klise, terulang-ulang seperti itu. Yang mana dia selalu ada bahasa baru, ada kalimat baru seperti itu, ada kata-kata baru. Nah, biasanya juga berisikan tentang kehidupan, tentang cinta, ya, tentang fotokopi kehidupan ini gitu, ya. Dan hampir setiap kata di dalam puisi baru itu memiliki makna yang dalam, begitu, ya. Jadi kita nggak bisa mudah terkecoh dalam setiap kata-kata yang ada di dalam puisi baru, karena biasanya puisi baru itu terkesan sederhana namun dalam akan makna, seperti itu, ya. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui struktur puisi, anak-anak ibu sekalian. Nah, jadi puisi itu memiliki struktur. Ada struktur fisik, ada struktur batin. Jadi kalau kita ketahui dulu, struktur fisik itu adalah yang terlihat di dalam tulisannya seperti itu. Rimanya, imajinya, diksi yang ada di dalam puisi tersebut, kemudian kata-kata yang konkret, gaya bahasa, tipografi yang ada di dalam tulisan puisi tersebut, itu adalah struktur fisik dari puisi. Fisiknya puisi tersebut. Kemudian ada struktur batin, di mana struktur batin ini lebih ke dalam perasaan, ya. Ada temanya,
tema atau maknanya, yang mana kita hanya bisa menemukannya ketika kita membacanya, kemudian kita merasakannya. Lalu ada rasa, ya seperti tadi yang ibu bilang, rasa itu termasuk struktur batin dari sebuah puisi. Rasa merupakan sikap penyair terhadap suatu pokok permasalahan yang ada di dalam puisi tersebut. Kemudian ada nada atau tone yang dibunyikan oleh pembaca puisi, seperti itu. Itu adalah struktur batin. Jadi kalau membaca puisi itu, anak-anak ibu sekalian, nadanya, iramanya yang dikeluarkan, tone dari si penyair itu menentukan gitu ya makna dari puisi ketika dia sampai kepada si pendengar. Seperti itu. Ada yang membacanya dengan sangat keras, ada yang membacanya dengan gemulai, ada yang membacanya sambil tertatih-tatih. Nah, itu memberikan pesan dan makna tersendiri, sehingga dia merupakan struktur batin dari puisi. Seperti itu. Itulah struktur puisi. Kemudian ada amanat, yang mana amanat ini merupakan hal yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Seperti itu. Jadi teman-teman, anak-anak ibu sekalian yang ibu cintai, ibu sayangi, setelah ini ibu harap karena kita menggunakan metode belajar diskusi, setelah ibu menyampaikan pemaparan ini, anak-anak sekalian bisa mencari tadi jenis-jenis puisi lama dan jenis-jenis puisi baru. Kemudian kita bagi dua kelompok, nanti berdasarkan absen kita bagi dua kelompok. Kemudian nanti anak-anak bisa mengerjakan, kelompok 1 mengerjakan membuat puisi lama dan kelompok 2 membuat puisi baru. Nah, ibu tunggu hasil diskusi anak-anak sekalian di grup WhatsApp dan nanti kita diskusi lagi pekan depan. Oke, baik, itu sekian dari ibu ya, penjelasan dari ibu. Semoga anak-anak paham. Apabila ada yang mau ditanyakan atau bagaimana, bisa komentar di bawah. Seperti itu. Oke, kalau begitu maka sesi diskusi dimulai. Ibu akhiri penjelasan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.